Your name I'll never know as we get down in the road below. Caught up in a overflow. Night ends are gone. Why are you look at me? Set on fire until Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Dian Azra. Nah, di video kali ini sesuai dengan judul yang ada di bawah, maka saya akan ngebahas mengenai standar pelayanan minimal untuk bidang kesehatan. Kenapa saya membahas mengenai SPM atau standar pelayanan minimal? Karena sesuai dengan kisi-kisi yang Permenpan RB keluarkan, untuk profesi kesehatan di kesehatan umumnya itu ada mengenai tentang standar pelayanan minimal. Jadi di video kali ini saya akan ngebahas latihan-latihan soal mengenai standar pelayanan minimal di bidang kesehatan. Tetapi teman-teman, sebelum kita ke videonya, lebih baik teman-teman tekan dulu tombol subscribe di bawah supaya mendukung channel aku, supaya tidak ketinggalan lagi video-video aku selanjutnya. Dan untuk informasi juga, untuk teman-teman yang masih bingung belajar SKB di mana karena waktunya sudah mepet, dan persiapannya juga belum matang, jadi aku di sini juga mau infokan ke teman-teman, ngerekomendasikan tempat belajar online SKB yang sangat lengkap dan sangat terpercaya, yaitu Sahabat CPNS. Karena di Sahabat CPNS itu lengkap baik dari materi, dari rangkuman soal, dari latihan-latihan soal, bahkan tryoutnya sendiri itu banyak sekali dan sudah berbasis aplikasi. Jadi sangat praktis sekali bagi teman-teman yang belum punya persiapan yang matang untuk menjelang SKB nanti, karena jadwal SKB sudah semakin mendekat. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita ke soal yang pertama. Suatu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal merupakan pengertian dari A. Standar pelayanan minimal, B. Standar pelayan minimal, C. Standar dasar minimal, D. Standarisasi kesehatan, E. Strategi pelayanan minimal. Jawaban yang benar ialah A. Standar pelayanan minimal. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Standar pelayanan minimal kesehatan terdiri dari A. Standar pelayanan minimal desa dan standar pelayanan minimal kesehatan, B. Standar pelayanan minimal provinsi dan standar pelayanan daerah kabupaten atau kota, C. Standar pelayanan minimal universal dan standar pelayanan minimal regional, dan D. Standar pelayanan minimal kesehatan dan standar pelayanan minimal kesejahteraan. Jawaban yang benar ialah B. Standar pelayanan minimal provinsi dan standar pelayanan daerah kabupaten kota. Jadi standar pelayanan minimal kesehatan terbagi dua ya. Standar pelayanan minimal provinsi dan standar pelayanan minimal daerah atau kabupaten kota. Oke, next ke soal selanjutnya. Di bawah ini yang bukan termasuk jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah, kabupaten atau kota ialah A. Pelayanan kesehatan ibu hamil, B. Pelayanan kesehatan ibu bersalin, C. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, D. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan E. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar. Karena di soal yang ditanya itu yang bukan, jadi jawaban yang benar ialah D. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Oke, next kita ke soal selanjutnya. Berapa jeniskah pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah kabupaten atau kota? A. 12, B. 10, C. 8, D. 13, dan E. 15. Jawabannya ialah A. 12. Jadi, jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah kabupaten atau kota itu terdiri dari 12 ya. Yang pertama itu ada pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, pelayanan kesehatan
orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan yang terakhir itu pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia. Jadi saya harap teman-teman paham semua tentang jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah, kabupaten atau kota ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Pelayanan dasar pada SPM kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh A. Tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. B. Perangkat desa setempat. C. Pemerintah. D. Tenaga teknis yang ada di fasilitas kesehatan. Dan E. Kader kesehatan yang tidak diawasi oleh tenaga kesehatan. Jadi teman-teman, pelayanan dasar pada SPM kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Nah, pelayanan dasar sebagaimana dimaksud di soal ini itu dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Nah, selain itu juga untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan juga oleh kader kesehatan yang terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi harus di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Jadi jawaban yang benar pada soal kali ini itu ialah A. Tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Oke, kita langsung ke soal selanjutnya. Yang dimaksud dengan pelayanan dasar minimal bidang kesehatan adalah A. Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan warga negara. B. Pelayanan dengan standarisasi yang sederhana untuk kebutuhan daerah. C. Pelayanan kesehatan yang diberikan untuk masyarakat tergantung tugas pokok tenaga kesehatan. Dan D. Pelayanan umum untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Jawaban yang benar ialah A. Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan warga negara. Oke, lanjut kita ke soal selanjutnya. Dalam rangka penerapan SPM bidang kesehatan diperlukan standar teknis SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM bidang kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten, kota yang bertujuan A. Untuk membatasi pergerakan tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan. B. Sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah. C. Sebagai pengatur suksesnya SPM kesejahteraan masyarakat. Dan D. Untuk dijadikan strategi dalam menyukseskan pelayanan kesehatan. Jadi jawaban yang benar ialah B. Sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah. Oke teman-teman, saya harap teman-teman paham atas penjelasan yang telah saya sampaikan. Kita langsung saja ke soal yang terakhir. Penerapan SPM bidang kesehatan tidak dapat terpisah dengan penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional karena sifat saling melengkapi dan sinergisme. Penekanan SPM bidang kesehatan berfokus pada pelayanan promotif dan preventif, sementara program JKN berfokus pada A. Pelayanan promotif dan eksekutif, B. Pelayanan primer dan sekunder, C. Pelayanan paripurna dan minimal, D. Pelayanan kuratif dan rehabilitatif, dan E. Pelayanan kuratif dan preventif. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya penekanan SPM bidang kesehatan berfokus pada pelayanan promotif dan preventif. Ingat ya, promotif dan preventif. Sementara untuk program JKN berfokus pada pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Jadi jawabannya D ya. Oleh karena itu, pada penerapan SPM bidang kesehatan, khususnya di kabupaten kota, ada kontribusi pembiayaan dan pelayanan program JKN. Untuk hal tersebut, pada penerapannya tidak perlu mengalokasikan anggaran pada pelayanan-pelayanan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif, karena yang rehabilitatif dan kuratif itu akan dibiayai oleh JKN.
Oke teman-teman, saya harap teman-teman paham atas penjelasan saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan kalau teman-teman yang ingin mempunyai banyak latihan soal dan ingin belajar lebih ekstra, jangan lupa join segera di Sahabat CPNS karena di situ sangat lengkap banget. Kalau teman-teman ingin join di Sahabat CPNS, tinggal klik saja link yang ada di deskripsi saya. Pilih sesuai dengan formasi teman-teman ya. Dan kalau teman-teman punya saran untuk video selanjutnya kita mau buat soal apa, teman-teman boleh komentar ya di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Thank you for watching, bye-bye.